Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Al-Ghafari, NPM 21010600015. Di sini saya akan memenuhi UTS Geometri Analitik Bidang, yang mana tugas UTS-nya adalah membuat penjelasan tentang konsep garis lurus dan lingkaran, juga membuat soal-soal hot serta pembahasannya. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai konsep garis lurus. Jadi, apa sih itu garis lurus? Garis lurus merupakan garis yang memiliki bentuk lurus guna menghubungkan dua titik di posisi yang berbeda. Jadi garis lurus itu adalah garis yang menghubungkan antara dua titik yang berbeda, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Itu namanya garis lurus, atau bisa didefinisikan juga berupa kumpulan titik-titik yang tak berhingga, sehingga dia dari pangkal hingga ujung, dari titik A hingga titik B, dia akan membentuk suatu garis yang lurus. Nah, kemudian ada contoh-contoh garis lurus yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa saja sih? Banyak sekali ya contoh garis lurus yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada penggaris, ada garis pada rambu-rambu jalan itu, Monas, dan sebagainya. Semua yang dia mempunyai dimensi panjang, ya, maksudnya dia ada bentuknya lurus, tidak bengkong, itu namanya garis lurus. Contoh kecilnya itu seperti penggaris ya. Saya contohkan di sini karena penggaris saya ini tradisional, terbuat dari penggaris dari papan. Ini ya. Nah, kelihatan. Jadi ini penggaris. Ini garis, salah satu bentuk garis lurus dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata kita. Itu. Oke, jadi yang pertama ada namanya garis. Menurut bentuknya itu ada garis vertikal. Apa sih garis vertikal itu? Garis vertikal itu adalah garis yang dia tegak seperti ini ya. Ini vertikal. Yang kedua horizontal. Horizontal itu seperti ini mendatar. Yang ketiga diagonal itu miring. Ya, miring seperti ini. Ya, sudah kita tahu itu pelajaran yang paling dasar mengenai konsep garis lurus. Oke, ya next. Nah, konsep garis lurus. Nah, ini menurut definisi yang lebih lanjut, yakni kumpulan titik-titik yang tak berhingga dan saling berdampingan. Ya, ini definisi seperti tadi. Definisi yang lain seperti ini. Nah, jadi dalam garis lurus, dalam matematika ada dua persamaan. Yang pertama itu persamaan eksplisit. Apa sih itu persamaan eksplisit? Itu contohnya seperti ini. Y sama dengan mx plus c. Yang kedua adalah implisit. Contoh ax plus by plus c sama dengan 0. Ada dua persamaan. Kemudian dalam sistem koordinat nih, itu garis lurus digambarkan seperti ini. Nih, garis lurus itu terletak pada suatu sistem koordinat seperti ini ya. Garis lurus ini dinamakan pada sumbu ini garis lurus fx sama dengan 2x plus 1. 2x plus 1. Di mana nilai gradien garis tersebut adalah 2 dan konstantanya adalah 1. Nah, ini gradiennya 2, konstantanya 1. Ini contohnya, grafiknya seperti ini. Jadi dalam garis lurus dalam sistem koordinat, sumbu koordinat itu terletaknya seperti ini. Nah, kemudian lanjut next. Nah, apakah kalian tahu Menara Pisa Italia? Tahu, tapi nggak pernah ke sana. Ya, sama. Jadi Menara Pisa ini adalah penerapan konsep garis lurus dalam kehidupan nyata yang akan kita bahas nanti soal-soalnya. Gambarnya seperti ini. Ya, Menara Pisa adalah sebuah menara lonceng yang memiliki kemiringan sekitar 3,97 derajat. Namun, tetap berdiri hingga saat ini. Bagaimana menentukan sudut kemiringan dari Menara Pisa ini? Nah, jadi konsepnya dalam kehidupan nyata ada sebuah garis lurus berupa menara. Dan lurus, dia nggak melihat gini ya. Jadi lurus Menara Pisa, tapi dia miring. Nah,
Jadi dalam sistem koordinat nanti kemiringan suatu garis lurus itu kita bisa cari persamaannya, ya, persamaan garis lurus dalam gradien seperti itu. Ya, contohnya Menara Pisa yang ada di Italia. Banyak sebenarnya. Contohnya seperti tiang listrik pada keadaan jalan yang temurun atau jalan yang menanjak gitu ya. Itu kan dia juga jadinya nanti dia miring seperti ini, terlihat miring tiang listriknya. Nah, tapi saya berikan contoh ini Menara Pisa biar yang lebih keren aja. Oke, next. Oke ya. Jadi kemiringan dalam matematika itu dinamakan gradien. Bahasanya gradien, bukan gradient atau ya gradien aja. Oke, jadi secara umum gradien ini rumusnya gradien adalah delta Y per delta X, yang mana delta Y itu adalah Y2 min Y1. Ini Y1 ya, maaf tulisan ini salah. Kemudian delta X adalah X2 min X1. Nah, namun secara implisit dari sebuah persamaan implisit itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Apabila ada soal diketahui persamaannya dulu, kita suruh mencari gradiennya, maka menggunakan rumus yang ini. M sama dengan min A per B. Nah, kan? A-nya ini konstanta dari X, B konstanta dari Y daripada soal. Nah, apabila ada suatu gradien yang tegak lurus, nah itu kita namai sebuah rumusnya itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Gradien 1 kali gradien 2 sama dengan min 1. Next. Nanti dengan contoh soal akan lebih paham. Kita bahas bareng-bareng. Persamaan umum daripada garis lurus itu ada dua ya. Persamaan melalui satu titik dan dua titik. Yang satu titik rumusnya seperti ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yang dua titik Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Mudahlah ini. Dipahami ini. Nah, terusan ini tadi ya, sama aja yang kayak tadi untuk mencari suatu gradien yang mana dia mempunyai tegak lurus itu adalah min 1. M1 kali M2 sama dengan min 1. Next. Rumus jarak dan perbandingan jarak. Di sini ada rumus jarak dan perbandingan jarak. Rumus jarak R sama dengan itu Y2 min Y1 kuadrat plus X2 min X1 kuadrat. Ya, akar dari ini tadi. Jadi ini perbandingan jarak itu maksudnya gini. Jarak suatu titik A ke B, ada garis lurus, dia kan garis yang menghubungkan antara titik satu dan titik yang lain. Titik A dengan titik B di sini contohnya. Jaraknya dari A ke B, nah ini namanya rumus jarak. Bisa dicarikan dengan menggunakan rumus berikut. Kemudian yang kedua, rumus perbandingan jarak. Nah, perbandingan jarak itu apabila titik A dan titik B itu dipisahkan oleh suatu titik, yang mana contohnya dari titik P. Nah, ini pasti ada perbandingan dari A ke P dan P ke B. Ya kan? Jadi ini di sini perbandingan dari A ke P dan P ke B ini menggunakan rumus perbandingan jarak. Yang mana rumusnya adalah ini, Kx2 plus Lx2 sama dengan K plus L. Oke. Next. Contoh soal. Ini contoh soal untuk kita biar lebih paham antara itu apa itu gradien, apa itu yang namanya persamaan garis lurus. Oke. Nah, perhatikan kursor saya di sini nomor 1. Jangan langsung lihat penyelesaiannya ya. Baca dulu soalnya. Diketahui garis lurus melalui titik A min 4,5 dan B 2,3. Tentukan nilai gradien tersebut. Ini adalah menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Yaitu seperti ini. Rumusnya apabila mulai dua titik tadi adalah ini, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya udah, kita masukin saja. Nah, yang di sini A ini adalah titik yang pertama ya, X1 dan Y1. Yang B ini
Y2 dan Y1. Nah, kita masukin saja di sini. Y2 itu adalah 3 min Y1 itu adalah 5. 3 min 5 per 2 min 4. Min 4-nya min 4. Min ketemu jadinya plus ya. 2 plus 4 6. 3 min 5 min 2 adalah min 1 per 3. Easy. Sangat mudah sekali. Next, nomor 2 diketahui sebuah garis lurus yaitu 8x plus 4y plus 9 sama dengan 0. Tentukan nilai gradien garis tersebut. Penyelesaian. Nah, ini menggunakan persamaan garis lurus implisit tadi ya, dimana diketahui dalam sebuah soal itu adalah persamaannya 8x plus 4y plus 9. Nah, jadi apabila diketahui persamaan seperti ini, kita mencari gradien menggunakan rumus yang sangat mudah yaitu min A per B. Min variabel x per variabel y. Nah, min 8 per 4 yaitu min 2. Easy sekali. Next. Nah, nomor 3. Tentukan persamaan garis yang melewati titik 2,3 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2x min 5, yang mana diketahui gradiennya M2. Maka nilai persamaan garis tersebut adalah tersebut ya. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal ini kita lihat dulu sih apa sih yang ditanyakan ini. Tentukan persamaan garis. Nah, persamaan garis adalah ada dua tadi ya. Dia melalui 2 titik apa 1 titik. Kalau 1 titik kita menggunakan rumus Y sama min Y1 sama dengan M kali X min X1 di sini. Ya udah, kita nggak usah terkecoh dengan soalnya. Ada garisnya ini, nggak usah terkecoh. Kita masukin saja. Nah, ini yang sudah diketahui apa aja? Y1 sama X1 yang sudah diketahui belum? Sudah di sini 2 dan 2,3. Udah kita masukin. Gradiennya sudah diketahui belum? Oh, sudah. Sudah diketahui. Ya sudah, kita masukkan gradiennya itu ke dalam sini, hanya 2. Jadilah Y sama dengan 2x min 1. Easy sekali. Next. Dan berikut adalah soal HOTS yang dapat insya Allah saya dapat jelaskan. Ya mungkin ini enggak terlalu HOTS ya Bu, maaf ini karena mungkin HOTS-nya saya dengan HOTS yang Ibu maksud berbeda. Ya mungkin semoga bermanfaat. Next. Oke, baik, saya lanjutkan. Di sini adalah salah satu contoh daripada soal HOTS atau HOTS yang mungkin bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan oleh Bu dosen bisa dimengerti dan juga oleh teman-teman sekalian yang menonton video ini. Baik, ada sebuah contoh. Perhatikan garis K pada koordinat kartesius berikut. Garis K tegak lurus dengan garis L dan saling berpotongan di titik 0, min 8. Koordinat titik potong garis sumbu X adalah, nah, jadi seperti ini grafiknya. Koordinat kartesiusnya ya, ada koordinat kartesius, ada garis K di sini ya, ada garis K di sini. Ini garis K ini yang mana dia tegak lurus dengan garis L ini ya, tegak lurus di sini. Oke, kemudian dia saling berpotongan di titik 0, min 8. Pertanyaannya, koordinat titik potong garis sumbu X adalah ya, jadi gini jawabannya. Oke, pertama ada rumus cepatnya ya. Jadi soal HOTS itu kalian harus memahami kenapa kok ini HOTS, karena di sini yang mungkin yang saya orang awam melihat ini adalah sumbu X yang mana sih? Koordinat titik potong sumbu X itu yang mana? Ya ini kan udah berarti yang mana? Yang ini. Nah, maksudnya jawabannya itu yang dimaksud adalah yang ini. Nah, jadi nanti di sini. Nah, jadi di sini nanti adalah perpotongan yang dimaksud. Nah, di sini. Ya, di sini ada koordinat titik potong yang dimaksud. Koordinat titik potong sumbu X. Nah, ini sumbu X ya, perpotongannya di sini nanti. Nah, rumus cepatnya, ada rumus cepatnya ya. Apabila kalian menemukan seperti ini, yaitu menggunakan suatu rumus yakni Y² per X. Kenapa sih seperti ini?
Nah, Y kuadrat per X ya rumusnya seperti ini ya, rumus cepatnya ini. Karena di sini ada sebuah ya titiknya, yakni garis yang melalui sumbu X dan sumbu Y ini adalah min 16,0 dan 0, min 8. Ini Y-nya 0, ini X-nya 0. Ya udah, kita menggunakan rumus cepatnya, ya kan? Nah, ya ini rumus cepatnya ini, Y kuadrat per X. Oke, Y kuadrat. Nah, jadi ini adalah jarak ya. Jarak di sini Y-nya adalah 8. Nah, kok 8 sih nggak min 8? Karena bagaimanapun kalau jarak itu walaupun dia negatif, apabila dia dalam posisi jarak itu adalah tetap menjadi positif. Ya, 8 kuadrat per X-nya itu 16. Ini kan ini juga jarak. Nah, berarti jarak jadi tetap positif. Maka jadilah 64 per 16 itu adalah 4. Titik potong yaitu adalah pada sumbu X di titik 4. Jadi di sini di angka 4. Saya kasih dulu sini. 4 ya. 4,0 di sini. Nah, sini. Itu ya, itu cara cepatnya. Nah, jadi cara cepat ini bisa digunakan apabila kita menemui soal-soal bilangan ganda. Persis soal yang mirip seperti ini, kita bisa menggunakan rumus cepatnya ya seefisien mungkin kita dalam mengatur waktu. Kalau ada yang rumus cepatnya, kenapa tidak? Jadi soal HOTS itu bisa digunakan dengan rumus cepat apabila kita sudah sering banyak latihan soal. Nah, apabila dalam soal UTS atau isai, lebih baiknya kita menggunakan rumus yang memang seharusnya sesuai prosedural. Nah, jadi rumus panjang ya nggak panjang sih, maksudnya rumus yang sesuai prosedural, yang mana apabila dalam UTS isai dia kan yang dilihat tidak hanya hasilnya, mungkin langkah-langkahnya. Apabila udah sampai setengah kita mengerjakan belum selesai, kita tetap mendapatkan nilai walaupun enggak sebelumnya gitu. Jadi ya kan kalau isai kan kita jawab apa aja pasti seolah ada bonus nilai gitu, nilai nulis ya, jasa nulis saja gitu atau gimana. Jadi kalau menggunakan isai lebih baik menggunakan rumus yang panjang, rumus yang sesuai proseduralnya. Nah, saya kasih juga di sini rumus sesuai prosedural. Nah, cara panjangnya pertama kita cari gradien daripada garis L ini ya, gradien daripada garis L ini. Garis L ini gradiennya dia kan melalui dua titik ya, min 16,0 dan 0, min 8. Maka cara mencari gradiennya menggunakan rumus ini, M sama dengan Y2 min 1 per X2 min X1. Kita masukkan semuanya, kita anggapnya di sini adalah ya Y2 min Y1. Y2 di sini adalah 0, Y1-nya min 8. Nah, di sini untuk yang titik pertama ini titik kedua, kita masukin min 16 min 0, 16 ya, 0 min 8 ini plus 8 per 16 sama dengan ini maksudnya 8 per min 16 ini ya, maaf ini salah nulis. Ini min 16. Nah, jadilah min setengah. Oke, itu gradien daripada garis L. Oke, next. Karena ini adalah tegak lurus ya kan, ini tadi tegak lurus nih, ada kata-kata tegak lurus, kita harus jangan sampai tegak lurus garis L ya kan, tegak lurus garis L. Maka kita menggunakan rumus ini apabila ada gradien satu dan ditanyakan gradien yang kedua dan dia saling berpotongan dan tegak lurus, maka adalah M1 kali M2 sama dengan min 1, atau di sini M pada garis L dikali M pada garis K sama dengan min 1. Kita masukin tadi M pada garis L ini kan udah ya, ini tadi garis L. Nah, M pada garis L di sini ini sudah kita masukkan min setengah
MK sama dengan min 1. MK sama dengan min 1 dikali. Nah, kalau sekali di sini dia yang penyebut dari pembilang jadi penyebut. Jadilah gradiennya itu adalah 2 gradien daripada K di sini. Udah diketahui gradien daripada K, kemiringan daripada K. Kita cari apa sih ini yang ditanya? Koordinat titik potong sumbu X. Nah, di sumbu X ini titik potongnya berapa? Oke, kita langsung masukkan saja. Nah, kita menggunakan rumus gradien tadi ya, kita masukin lagi MK Y2 min Y1 per X2 min X1. Rumus gradien yang memiliki 2 titik, ya kan? Titik yang pertama tadi kan udah diketahui, kan? Nah, MK tadi 2, Y2 min Y1 0 min 8 per X2 ini adalah, nah ini yang kita cari, titik yang berada pada sumbu X, X2 min 0, 8 per X2. Nah, ini dikali X2 kali 2, 2X2 sama dengan 8. Kan? X2-nya sama dengan 4. Jadilah 4,0 ya. Ada 3 langkah yang memang cukup panjang, tapi memang itu prosedural yang baik dan benar, seperti itu kita mengerjakannya. Oke, next. Saya ada satu soal HOTS lagi. Di sini ya hampir sama dengan kayak gini, tapi bisa mungkin bisa kita lebih bernalar lagi dan mungkin bisa kita kerjakan bareng-bareng. Oke. Next. Perhatikan garis G pada koordinat kartesius. Garis K tegak lurus garis G dan saling berpotongan di titik 0,20. Koordinat titik K dengan sumbu X adalah perhatikan, ada sumbu kartesius di sini. Kemudian ada sebuah garis G. Nah, garis G itu dia memotong pada sumbu X di titik min 16,0 dan pada titik G 0,8. Kemudian yang ditanya, ada garis K. Nah, sementara ini ya udah seperti ini, ada garis K tegak lurus garis G. Nah, mungkin seperti ini nanti ya. Nah, langsung saya klik aja. Ada garis K, berarti kan di sini ada ada garis K di sini. Garis K tegak lurus dengan garis G dan saling berpotongan di titik 0,20. Ya kan? Oke. Langsung nah, ini ada garis K-nya. Dia tegak lurus. Garis K-nya ini di sini ya, tegak lurus dengan garis G. Oke. Kemudian koordinat titik K pada sumbu X adalah koordinat titik K pada sumbu X. Nah, di sini. Oke. Berapa sih? Di sini ya, berarti ya yang ditanyakan di sini. Nah, pada sumbu X ini sama kayak tadi. Tapi ini kita gambar sendiri, kita angan-angan. Garis G tegak lurus dengan garis K. Ya udah, kita garis tegak lurusnya. Tapi dia berpotongan di mana? Berpotongan di 0,20. Oke. Oke. Ini bukan 0,8 ini ya, maaf ya. Ini 0,20. Ini saya hapus dulu. Saya coret. Oke, jadi ini 0,20. Oke, kita cari dulu. Di sini adalah
Oke, kita cari gradien garis G dulu. Garis G adalah garis yang dia melalui titik min 16,0 dan 0,20 di sini. Oke, garis G-nya untuk mencari ini menggunakan cara cepatnya yaitu min Y per X. Nah, karena dia pada apa namanya? Pada posisi di sini adalah Y-nya negatif, ya, X-nya negatif dan Y-nya negatif. Maka menggunakan Y per X-nya ini gradiennya min, ya, negatif min Y per X. Ya. Di sini adalah kuadran 3, ya. Nah, kuadran 3 adalah negatif. Nah, maka kita Y-nya yang mana? Y nih. Y yang ini, min 20 per 25, jadilah min 4 per 5. Kemudian setelah ini, nah, tadi kan sudah diketahui garis G ini bertegak lurus dengan garis K. Maka dari itu kita cari dulu gradien garis K ini. Garis G udah cari gradiennya. Gradiennya min 4 per 5. Garis K-nya karena tegak lurus, kita juga cari gradiennya di sini. Tegak lurus itu min 1. MG kali MK min 1. MG-nya min 4 per 5 dengan min 1. Oke, kita olah di sini, ya. Dikali penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, jadilah MK 5 per 4. Oke, MK udah tadi, ya, 5 per 4, ya. 5 per 4 MK nya tadi atau gradien garis K 5 per 4. Nah, itu rumusnya kan dia melalui dua titik, Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka Y2 min Y1, Y2 nya 0, min Y1 nya min 20 tadi. Kemudian kita cari X2 nya. Nah, X2 itu yang melalui pada suhu X yang tadi. Nah, pertanyaannya kan itu min X1 nya itu 0. Maka diketahui kita anggapnya X2 ini A, maka 5 per 4 per 20 per A, jadilah ini kali silang 5A sama dengan 80, A sama dengan 16. Oke, baik, ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan, Bu. Sedikit soal HOTS, ya, mungkin nggak terlalu hot, tapi mungkin kalau ada soal-soal yang mirip seperti itu, tipe soalnya seperti itu, mungkin bisa teman-teman sekalian melakukan cepatnya atau bisa dimengerti apa yang sudah saya jelaskan. Apabila ada yang kurang jelas atau bagaimana, silahkan teman-teman yang menonton ini atau mungkin ada yang salah dalam saya menjelaskan bisa komentar di kolom di bawah. Oke, saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.